Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Sosial Media terhadap Pemasaran Properti di PT Total Properti Denpasar. Sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inyo Sasradianya Switra, selaku moderator NPM 343. Perkenalkan, nama saya Niputuria Cynthia Dewi, NPM 337. Perkenalkan, nama saya Desa Pramayanti, NPM 363. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Sinta Revalina, NPM 331. Perkenalkan, nama saya Igu Siti Agung Bagus Indra Kusuma, NPM 290. Perkenalkan, nama saya Gede Mas Pandi Putra, NPM 319. Next. Baik, berikut materi yang akan kami bahas akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pemasaran adalah analisis dan perencanaan untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan demi mencapai laba. Dalam era modern, kebutuhan komunikasi meningkatkan persaingan bisnis di PT Total Properti, anak perusahaan PT Total System, didirikan pada 8 Mei 2013 oleh Insinyur Heri Sasono Sandrana dan rekan-rekannya, berfokus pada pengembangan bisnis properti dengan moto Your Trustful Partner in Business Development. Selanjutnya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi media sosial yang efektif dalam meningkatkan awareness dan penjualan di PT Total Properti. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan media sosial berperan dalam menarik minat calon pembeli. Yang ketiga, apakah faktor utama yang menyebabkan PT Total Properti kesulitan mencapai target penjualan tahunan? Tujuan dan manfaat. Yang pertama, agar bisa mengetahui strategi media sosial yang efektif dalam meningkatkan awareness dan penjualan di PT Total Properti. Yang kedua, agar dapat mengetahui manfaat media sosial yang berperan dalam menarik minat calon pembeli. Yang ketiga, agar dapat mengetahui faktor yang menyebabkan PT Total Properti kesulitan mencapai target penjualan tahunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teorinya, yang pertama, pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Menurut Klotter dan Keller, pada tahun 2009, pemasaran penting untuk kelangsungan usaha, sementara Tono dan Chandra pada tahun 2012 menekan pemenuhan kebutuhan melalui barter. Pemasaran mencakup perencanaan, harga, distribusi, dan promosi untuk memuaskan konsumen. Yang kedua ada kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran mengukur prestasi pasar produk dan mencerminkan keberhasilan perusahaan. Diukur secara internal dan eksternal. Kegiatan ini berfokus pada profitabilitas dan produktivitas. Keberhasilan produk baru juga menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan. Yang ketiga ada sosial media. Sosial media adalah media online yang dirancang untuk memudahkan komunikasi interaktif dua arah. Media ini mengubah pola penyebaran informasi berbasis internet, memungkinkan interaksi banyak pihak. Menurut Genelius, sosial media merupakan tujuan Web 2.0 yang berfokus pada percakapan, keterlibatan, partisipasi, dan berfungsi sebagai alat komunikasi serta penerbitan online. Total properti. Properti berarti sesuatu yang dimiliki dan di Indonesia identik dengan real estate seperti rumah dan tanah. Menurut PDMN nomor 5 tahun 1979, industri real estate mencakup penyediaan tanah untuk keperluan industri. Pemendagri nomor 3 tahun 1987 menyatakan real estate sebagai perusahaan yang membangun perumahan serta fasilitas umum bagi masyarakat. Selanjutnya, publikasi penelitian sebelumnya. Penelitian
terdahulu membahas penggunaan internet dan media sosial sebagai strategi efektif penjualan digital. Di UMA Bali Properti, strategi tradisional dianggap kurang optimal, sehingga Universitas Mahasaraswati Denpasar mengajukan karyawannya memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Tujuannya adalah mengoptimalkan promosi digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kerangka penelitian. Yang pertama yaitu konsep penelitian, yang kedua pembuatan kuesioner, yang ketiga uji validitas dan uji reliabilitas, yang keempat ada valid dan reliable, kelima evaluasi kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian, tempat dan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Total Properti yang beralamat di Jalan Tukat Balian nomor 556, Sidikarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Total Properti Denpasar Selatan yang berjumlah 30 orang dan tersebar di berbagai bagian. Sesuai dengan definisi Sugiono 2016-147 tentang objek dan subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah penelitian ini mengacu pada Sugiono 2016-147 yang menyatakan bahwa jika populasi di bawah 100, semua populasi dapat dijadikan sampel, sehingga penelitian ini menggunakan metode sensus dengan responden dari beberapa karyawan. Baik, materi selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Penelitian ini mengidentifikasi dua variabel, yaitu strategi media sosial sebagai variabel dependen, yang diukur melalui jumlah calon pembeli, kesadaran merek, dan penjualan. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel mencakup strategi media sosial, awareness, dan penjualan properti. Strategi diukur melalui platform, metode promosi, frekuensi, followers, engagement rate, dan konversi. Awareness diukur dengan survei dan penjualan diukur dari jumlah transaksi. Next. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mengungkap pengaruh media sosial terhadap pemasaran properti di PT Total Properti. Kuesioner disebarkan secara digital dengan skala Likert, mengukur persetujuan responden dan memastikan validitas serta reliabilitas. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Uji instrumen memastikan validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Validitas diukur melalui korelasi item dengan total score, sedangkan reliabilitas menggunakan CON-alpha. Instrumen valid jika korelasi memadai dan reliable jika convex alpha di atas 0,7. Next. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan SPSS untuk menganalisis data kuantitatif. Setelah pengelolaan data dari kuesioner dan memastikan validitas, analisis deskriptif dilakukan. Uji normalitas, regresi, uji T, dan uji F menguji hubungan antar variabel dan hipotesis. Sedangkan analisis korelasi digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Next. Selanjutnya bab 4, analisis data dan pembahasan. Ada deskripsi data. Kuesioner ini menganalisis pengaruh media sosial terhadap pemasaran properti di PT Total Properti Denpasar. Data menunjukkan persepsi responden tentang peran media sosial dalam meningkatkan efektivitas pemasaran, termasuk visibilitas properti dan kemampuan menarik perhatian calon pembeli.
Mayoritas responden menilai media sosial sangat membantu dalam meningkatkan visibilitas dan menjangkau audiens lebih luas dibandingkan metode tradisional. Mereka juga menganggap konten pemasaran di media sosial menarik dan berkontribusi pada kredibilitas perusahaan, menciptakan hubungan timbal balik yang memperkuat kepercayaan publik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu uji normalitas. Penelitian ini menguji normalitas data kuesioner tentang pengaruh media sosial terhadap pemasaran properti di PT Total Property Denpasar menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Safirovich dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil menunjukkan nilai P masing-masing 0,153 dan 0,210 yang lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 0 tidak ditolak. Dengan demikian, data dapat dianggap berdistribusi normal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach alpha menunjukkan nilai 0,85, menandakan kuesioner memiliki reliabilitas yang baik. Hal ini menunjukkan item-item sangat berhubungan dan data dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Menegaskan pentingnya instrumen yang reliable dalam penelitian efektivitas media sosial di PT Total Property. Selanjutnya ada uji T. Uji T digunakan untuk membandingkan persepsi penggunaan aktif dan tidak aktif media sosial mengenai efektivitas pemasaran properti. Hasil menunjukkan T statistik 3,45, derajat kebebasan 98, dan p-value 0,001, yang berarti ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok ini, menunjukkan bahwa penggunaan media sosial aktif berdampak positif pada kesadaran dan minat terhadap properti di PT Total Property. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis regressi. Analisis regressi mengkaji hubungan antara penggunaan media sosial atau variabel independen dan persepsi pemasaran properti atau variabel dependen. Jika koefisiensi penggunaan media sosial adalah 0,75, setiap peningkatan 1 unit meningkatkan minat terhadap properti sebesar 0,75 unit. Dengan signifikan jika p-value kurang dari 0,05, nilai R-square atau R-2 sebesar 0,65, menunjukkan bahwa 65% variasi minat dapat dijelaskan oleh penggunaan media sosial. Yang kedua ada pembahasan. Analisis data menunjukkan responden positif terhadap penggunaan media sosial dalam pemasaran properti dengan skor tertinggi untuk aktivitasnya. Uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal, memungkinkan analisis parametrik PT Total Property Denpasar perlu menggunakan interaksi media sosial untuk meningkatkan kredibilitas dan citra merek serta menghadapi tantangan persaingan melalui inovasi seperti kolaborasi dengan influencer dan konten eduktif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Next. Berikutnya, bab 5, itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pemasaran properti di PT Total Property. Media sosial terbukti efektif sebagai alat pemasaran dan saluran komunikasi dengan konsumen. Hasil analisis menunjukkan respon positif terhadap efektivitas media sosial, serta konsistensi tinggi dari kuesioner yang digunakan. Oleh karena itu, pemanfaatan strategi media sosial sangat penting untuk keberhasilan pemasaran properti di era digital ini. Yang kedua, itu ada saran. Penelitian ini menyarankan PT Total Property Denpasar untuk lebih memaksimalkan media sosial dengan meningkatkan kualitas konten, berinvestasi dengan
meningkatkan kualitas konten dalam konten menarik, serta menggunakan analisis data untuk strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan juga perlu berinovasi, beradaptasi dengan teknologi, dan menjaga etika komunikasi. Selanjutnya. Sekian dari kelompok 8 yang dipresentasikan. Jika salah ada kata, kita mohon maaf. Sekian dari kita, kelompok 8. Kita ucapkan terima kasih, dan Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan nama saya Agung Gede Wisnu Cahyadiva, NPM 341 dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8, sejauh mana media sosial mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di PT Total Property? Perkenalkan, nama saya Inyoman Sasradiat Yuswitra, NPM 343. Izin menjawab pertanyaan dari Jong Wisnu. Sejauh mana media sosial mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di PT Total Property? Jawaban dari saya, media sosial sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, karena banyak pembeli melakukan riset online sebelum membuat keputusan. Konten yang menarik dan interaksi positif di media sosial dapat meningkatkan kepercayaan dan minat calon pembeli terhadap properti yang ditawarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Swastiastu, saya Eka Dek Krisnawahyu Wijaya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 8 dengan IPM 346, apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemasaran melalui media sosial? Terima kasih. Kenalkan, nama saya Niputu Ria Sintia Dewi, NPM akhir 337. Izin menjawab pertanyaan dari Krisna Wahyu. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemasaran melalui media sosial? Jawabannya yaitu indikator yang digunakan meliputi jumlah calon pembeli yang menghubungi perusahaan, tingkat kesadaran merek yang dapat diukur melalui survei, jumlah interaksi di media sosial seperti like, share, dan komen, dan analisis penjualan properti yang terjadi setelah kampanye di media sosial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desa Amadi Aun Sri Utami, NPM 320. Di sini saya izin bertanya, bagaimana PT Total Property menggunakan media sosial dalam strategi pemasarannya? Baik, perkenalkan, nama saya Desa M. Pramayanti, NPM 363. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Bagaimana PT Total Property menggunakan media sosial dalam strategi pemasarannya? PT Total Property menggunakan media sosial dengan memposting konten yang menarik seperti foto dan video properti, infografis, dan testimoni pelanggan. Selain itu, mereka juga menggunakan iklan berbayar, kolaborasi dengan influencer, serta mengadakan acara online untuk menarik perhatian audiens dan meningkatkan interaksi. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Yodesari, NPM 473, izin bertanya, apa pengertian pengaruh media sosial dalam konteks pemasaran properti? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niluh Putu Sinta Revalina, NPM 331. Izin menjawab pertanyaan dari Weda. Apa pengertian pengaruh media sosial dalam konteks pemasaran properti? Jawabannya, pengaruh media sosial dalam pemasaran properti merujuk pada dampak penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn terhadap strategi pemasaran perusahaan. Media sosial dapat meningkatkan kesadaran merek, menarik calon pembeli, dan mempengaruhi keputusan pembelian melalui interaksi dan konten yang menarik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikade Satyawiguna, NPM 361, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, apa tantangan yang dihadapi PT Total Property dalam memasarkan properti melalui media sosial? Terima kasih. Om Swastiastu. Saya Gusti Agung Bagus Indra Kusuma, NPM 290. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari IKD Satya Wiguna. Apa tantangan yang dihadapi PT Total Property dalam memasarkan properti melalui media sosial? Tantangan yang dihadapi PT Total Property yang pertama yaitu perubahan algoritma platform yang mempengaruhi visibilitas konten, serta kesulitan dalam menjangkau target audiens yang tepat. Selain itu, perusahaan juga perlu mengelola reputasi online dan menangani umpan balik negatif dari konsumen. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Yodasari, NPM 473, izin bertanya,
Apa rekomendasi untuk meningkatkan pemasaran properti melalui media sosial di PT Total Property? Terima kasih. Baik, perkenalkan Mas Yagdi Mas Pandi Putra, NPM 319. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Weda. Apa rekomendasi untuk meningkatkan pemasaran properti melalui media sosial di PT Total Property? Jawabannya yaitu rekomendasi untuk meningkatkan pemasaran termasuk meningkatkan frekuensi dan kualitas konten yang diposting, memanfaatkan analitik untuk memahami perilaku audiens, berkolaborasi lebih banyak dengan influencer, serta menjalankan kampanye iklan yang lebih terarah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih spesifik.